Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmadini, NIM 8776031147, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Saya berasal dari UPBJJ UT Palembang. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum untuk memenuhi tugas 3 Praktikum IPA DSD PDGK 4107 dengan modul 2 Makhluk Hidup dan Lingkungannya, mengenai kegiatan praktikum 2 pencemaran lingkungan dengan judul percobaan pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Untuk itu, simak video saya berikut ini. Pencemaran lingkungan, pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan akibat aktivitas manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Seperti contoh percobaan yang akan kita lakukan, yaitu pengaruh deterjen terhadap perkecambahan adalah efek penghambatan pertumbuhan yang disebabkan oleh bahan kimia, surfaktan, dan fosfat dalam deterjen. Semakin tinggi konsentrasi deterjen, semakin terhambat perkecambahan, terutama akar yang berakibat pada lambatnya pertumbuhan, penurunan persentase perkecambahan, atau kematian benih akibat toksisitas dan kurangnya oksigen. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. Yang pertama ada kacang hijau. Yang kedua ada deterjen merek Daya. Yang ketiga ada gelas takaran 1000 ml. Yang keempat ada 3 buah sendok. Yang kelima ada tisu. Yang keenam ada 7 gelas plastik 600 ml yang sudah diberi label konsentrasi deterjen dan 1 gelas kontrol. Yang kedelapan ada 7 gelas plastik 200 ml yang sudah dibeli label 1-6 dan 1 gelas kontrol. Selanjutnya ada air pump dan alat tulis, lalu tabel pengamatan. Selamat menyaksikan. Prosedur percobaan 1. Ambil 1 sendok deterjen lalu masukkan ke gelas takaran 1000 ml. Isi air hingga mencapai 1000 ml lalu aduk hingga rata. Masukkan ke dalam gelas yang sudah diberikan label konsentrasi deterjen. Yang pertama ada 100%. Setelah terisi penuh, gelas takaran tadi diisi lagi menggunakan air pump hingga mencapai 1000 ml. Yang kedua ada 50%. Selanjutnya yaitu isi lagi air dan isi kembali ke ukuran 25%. Lanjut isi kembali air dan isi lagi ke dalam label berukuran 12,5%. Isi kembali air pump lalu masukkan ke dalam label yang bertuliskan 6,25% dan isi kembali air pump lalu masukkan ke 3,1%. Dan yang terakhir yaitu gelas kontrol, diisi dengan air pump saja tanpa campuran deterjen. Langkah selanjutnya adalah masukkan 10 butir kacang hijau ke dalam masing-masing gelas yang sudah diberi label 1-6 dan 1 gelas kontrol. Setelah berisi kacang hijau, lalu kita masukkan 3 sendok air konsentrasi deterjen yang sudah kita lakukan tadi ke dalam masing-masing gelas yang sudah berisi kacang hijau. Dan yang terakhir itu adalah gelas kontrol, kita ganti sendoknya. Siapkan 1 buah kardus berukuran besar, lalu masukkan 1 persatu gelas yang berlabel 1-6 dan 1 gelas kontrol yang sudah berisikan air konsentrasi deterjen dan kacang hijau. Lalu kita tutup sehingga pertumbuhannya tidak mendapatkan cahaya matahari ataupun berada di tempat gelap. Kita melakukan pengamatan selama 2 hari dan kita tulis ke dalam tabel pengamatan. Pengamatan hari pertama selama 24 jam, Senin 4 Mei 2026. Kita buka kardus yang sudah kita tutup selama 24 jam yang sudah berisikan label 1 sampai dengan 6 dan 1 gelas kontrol kacang hijau. Lalu kita uraikan satu persatu 1 sampai dengan 10 biji yang sudah kita masukkan ke dalam masing-masing gelas.
Lalu simak penjelasannya seperti berikut ini. Pada konsentrasi 100%, pertumbuhan sangat buruk dan terhambat parah. Akar yang tumbuh sangat pendek, kaku, berwarna kecoklatan dan kering. Zat kimia deterjen pekat bertindak sebagai racun yang mengganggu sel-sel tumbuhan sehingga perkecambahan berhenti atau sangat lambat. Pada konsentrasi 50%, pertumbuhan sedikit lebih baik dibanding 100%, namun akar masih tergolong pendek dan lemah. Beberapa mulai terlihat menguning sebagai tanda tanaman mengalami tekanan lingkungan. Hambatan pertumbuhan masih sangat jelas terlihat. Pada konsentrasi 25%, pertumbuhan mulai membaik, akar tumbuh agak panjang, bentuk lurus, warnanya masih putih bersih dan segar. Pengaruh racun deterjen sudah berkurang drastis, hambatan tidak lagi parah, tanaman mulai bisa tumbuh cukup baik. Pada konsentrasi 12,5%, pertumbuhan semakin lancar, akar tumbuh cukup panjang, kokoh, dan berwarna cerah. Konsentrasi deterjen yang encer ini hampir tidak mengganggu proses pertumbuhan, tanaman tumbuh mendekati kondisi normal. Pada konsentrasi 6,25%, hasil pertumbuhan sangat baik, hampir semua sampel tumbuh panjang, sehat, akar kuat dan lurus. Zat deterjen yang sangat sedikit jumlahnya tidak lagi menghambat pertumbuhan, kecambah berkembang sangat baik. Pada konsentrasi 3,1%, pertumbuhan sangat optimal, menjadi yang terbaik setelah kontrol. Akar tumbuh sangat panjang, berwarna putih bersih dan sangat kokoh. Hampir sama sekali tidak ada dampak buruk dari deterjen pada kadar ini. Pada konsentrasi kontrol merupakan hasil pertumbuhan terbaik dan paling sehat. Semua kecambah tumbuh sangat panjang, akar sangat kokoh, dan warna putih cerah. Tidak ada zat kimia pengganggu sehingga tanaman tumbuh secara maksimal sesuai kemampuan alaminya. Pengamatan hari kedua selama 48 jam, Selasa 6 Mei 2026. Setelah membuka kardus selama 48 jam, kita susun satu persatu gelas dari label 1 sampai dengan 6 dan satu gelas kontrol. Lalu kita uraikan satu persatu biji yang sudah dimasukkan ke dalam masing-masing gelas, yaitu 10 butir biji selama 48 jam. Lalu simak penjelasan berikut ini. Pada konsentrasi 100%, meskipun semua berkecambah, pertumbuhannya sangat terhambat. Akar terlihat pendek, kaku, agak tebal, dan warnanya agak kecoklatan atau kering. Konsentrasi deterjen yang terlalu tinggi membuat akar sulit memanjang dan tumbuh lambat. Pada konsentrasi 50%, pertumbuhan masih tergolong lambat. Akar berwarna putih kekuningan, agak lentur. Kandungan deterjen yang masih cukup tinggi sehingga menghambat penyerapan air secara maksimal. Pada konsentrasi 25%, pertumbuhan mulai membaik signifikan. Akar berwarna putih bersih, lentur, dan segar. Hambatan deterjen sudah berkurang cukup banyak. Pada konsentrasi 12,5%, akar tumbuh lurus, panjang, cukup baik, dan berwarna putih cerah. Pertumbuhan sudah mendekati normal karena pengaruh kimia deterjen sudah sangat kecil. Pada konsentrasi 6,25%, panjang akar cukup stabil, bentuk akar kuat dan sehat, tidak ada tanda-tanda kerusakan. Konsentrasi rendah ini hampir tidak mengganggu proses perkecambahan, sehingga kecambah tumbuh segar. Pada konsentrasi 3,1%, panjang akar hampir menyamai kelompok kontrol. Akar sangat panjang, kokoh, lentur, dan banyak akar sampingnya. Kandungan deterjen yang sangat minim tidak memberikan hambatan berarti. Pada konsentrasi kontrol, karena tidak terkena bahan kimia deterjen, akar tumbuh bebas, sangat panjang, tebal, kuat, dan berwarna putih cerah bersih. Tunas daun sudah mulai muncul jelas. Ini adalah kondisi pertumbuhan yang paling ideal dan normal. Tabel hari pertama yang sudah dilakukan dan grafiknya. Tabel hari kedua yang sudah dilakukan dan grafiknya. Kesimpulan pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Deterjen berpengaruh negatif terhadap perkecambahan, di mana semakin tinggi konsentrasi deterjen, semakin terhambat pertumbuhan biji. Kandungan surfaktan dan bahan kimia dalam deterjen merusak struktur tanah atau air, mengurangi nutrisi dan menghambat perpanjangan akar serta pertumbuhan tanaman. Berdasarkan percobaan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa tumbuhan kecambah pada kadar konsentrasi tertentu atau rendah masih tinggi mengalami pertumbuhan walaupun ada hambatan. Tetapi pada konsentrasi tinggi kecambah tumbuh namun tidak mengalami pertumbuhan dan pada akhirnya akan mati.